Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum min adzabin nar. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan, terlebih lagi keimanan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menunaikan salah satu syariat dari syariatul Islam yang mulia dan teragung, hari raya Jumat di setiap pekannya. Dan ini adalah merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di saat ini. Salawat dan taslim hendaknya tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang merupakan panutan dan suri tauladan kita semuanya di dalam mengarungi kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa komitmen di atas jalan agamanya dan senantiasa mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu wa barakallahu fikum. Sesungguhnya setiap kita dan siapapun yang memiliki jiwa, bahwasanya perjalanan kita di muka bumi ini pasti akan berakhir dengan kematian. Pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita sesuai dengan waktu dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di saat al-maut akan datang menjemput, maka secara umum manusia terbagi dua. Yang pertama, ada di antara manusia yang cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segera,
tatkala al-maut itu akan menjemputnya. Dan yang kedua, ada di antara manusia yang benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala al-maut akan menjemputnya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allahi, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang untuk berjumpa dengannya. Dan siapa saja yang benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Qalat Aisyatu au ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah atau sebagian dari istri-istri Nabi ketika mendengar kalimat ini, mereka mengatakan, kulluna nakrahul maut. Semua dari kami membenci yang namanya kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, walaysa dzaka, bukan itu yang dimaksud. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira bi karamatillahi wa ridwanihi walaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa'allahi fa ahabba Allahu liqa'ah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukan seperti yang Anda maksudkan, akan tetapi yang diinginkan dengannya adalah sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila kematian telah datang kepadanya, ini al-maut akan datang menjemputnya, busyira, maka dia diberikan kabar gembira, bikaramatillah, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, waridwanihi, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ketika datang kabar gembira ini, walaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai dari apa yang dia hadapi setelah itu. Fa ahabba liqa Allah, maka dia pun cinta untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Fa ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Hadis ini atau keadaan yang pertama ini, yaitu keadaannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan ketaatan, mewujudkan amalan-amalan soleh di dalam kehidupannya, senantiasa mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan nilai-nilai keimanan di dalam kehidupannya. Maka tatkala kematian akan menjemputnya, maka datanglah kepadanya kabar gembira ini, yaitu kabar gembira dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Kabar gembira kepadanya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kabar gembira kepadanya dengan surga Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di antaranya di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30
innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah yang Maha Mencipta, yang Maha memberi rezeki, yang menghidupkan, yang menguasai alam, yang mengatur seluruh alam. Dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di atas kalimat ini, di atas tauhid ini. Dia senantiasa berada di atas keikhlasan, ketauhidan kepada Allah, jauh dari kesyirikan, mewujudkan seluruh konsekuensi dari keimanan dan ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat akan turun temurun kepada mereka yang senantiasa istiqomah di atas jalan ketaatan. Dengan memberikan kabar, Allah takhafu, janganlah kalian khawatir. Wala tahzanu, janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini kabar gembira. Kabar gembira ini disebutkan oleh ahli tafsir. Di antaranya Imam Zaid bin Aslam, Imam Waqi bin Jarrah rahimahumullah menjelaskan bahwasanya kabar gembira ini al-busra fi salasati mawadi. Kabar gembira ini diberikan kepada orang-orang yang beriman pada 3 tempat. Yang pertama indal maut, ketika kematian akan datang. Ketika malakul maut akan datang menjemputnya, diberikanlah kabar gembira dengan kemuliaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bahkan dengan surga sebelum dicabut ruhnya. Yang kedua, fil kabar. Kabar gembira ini akan datang kepadanya di alam kubur. Yang ketiga, indal ba'ats, ketika hari berbangkit. Jadi kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang senantiasa mewujudkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka tatkala kematian akan datang menjemputnya, terlebih dahulu sebelum dicabutnya ruh dia, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kabar gembira kepadanya melalui malaikatnya. Kabar gembira tersebut, Allah takhafu, jangan kalian khawatir. Yani khawatir terhadap keadaan-keadaan yang Anda akan lewati setelah kematian. Di alam kubur, hari berbangkit, padang mahsyar, sirat dan seterusnya. Jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih hati. Yani bersedih hati terhadap apa yang kalian tinggalkan dari perbendaharaan dunia, dari keluarga, harta, utang dan lain sebagainya. Jangan bersedih hati. Wala tahzanu wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga. Diberikan kabar gembira dengan surga jamaah. Oleh karena itu, di dalam hadis Nabi menjelaskan tentang apa? Ketika mendengar kabar gembira ini, maka kata Nabi, tidak ada sesuatu pun yang dia cintai kecuali apa yang dia hadapi setelah itu. Dia pun cinta untuk berjumpa segera dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya, dengan hamba yang beriman ini. Semakna dengan ini, itu di dalam surah Al-Fajr, ayat-ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kabar gembira ini. Juga kabar gembira ini datang ketika menghadapi kematian, sebelum dicabutnya roh dia, dan juga ketika hari kiamat. Kabar gembira ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, tenang dengan keimanan, tenang dengan ketaatan, tenang dengan amal-amalan soleh. Senangnya dengan hal-hal kebaikan, benci terhadap kejelekan, jauh pada perkara-perkara kekejian, jauh kepada kemusyrikan dan lain sebagainya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang dia di atas ketaatan. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhan dalam keadaan ridho, lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indah, betapa berbahagianya seorang hamba tatkala akan meninggalkan dunia, melepaskan hidup di dunia ini, lalu dia dipanggil dengan panggilan seperti ini. Siapakah di antara kita yang tidak senang tatkala diberikan panggilan-panggilan yang membahagiakan? Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sisa-sisa umur kita ini dengan meraih mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang Nabi jelaskan, wa ammal kafir, adapun orang kafir, idza huddira, apabila dia telah menghadapi kematian, sudah mau hadir kematian kepadanya, busyira bi'adzabillahi wa uqubatihi, maka dia pun diberikan kabar buruk dengan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Balaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, ketika datang berita buruk tersebut kepadanya, maka tidak ada sesuatu pun yang dia cemaskan kecuali apa yang dia hadapi setelah itu. Fakariha liqa Allah, dia pun benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakarihallahu liqa'ah, dan Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Kabar buruk untuknya, karena berdasarkan kekufuran dia, kemusyrikan dia, kemunafikan dia, maksiat yang dia lakukan, yang terus-menerus bergelimang dengan dosa dan pelanggaran ketika hidupnya, maka di akhir-akhir hidupnya, sebelum dicabutnya roh dia, datanglah kabar buruk kepadanya dengan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, Nabi jelaskan juga di beberapa hadis. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa ammal kafiru idza qata'a minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatu sudul wujuh wa ma'ahumul masud. Kata Nabi, adapun orang kafir apabila dia telah menghadap kehidupan negeri akhirat, telah terputus dari dunia, maka turunlah para malaikat dari langit yang sangat hitam wajahnya, membawa kain kafan dari neraka. Wal'iyadzubillah. Summa yajlisuna minhu madal bas. Kemudian mereka pun duduk, para malaikat yang sangat hitam wajahnya ini duduk di sekeliling dia sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, setelah itu datanglah malakul maut, fajalasa inda ra'sihi,
lalu dia duduk di sisi kepalanya, lalu malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang jahat, wahai jiwa yang buruk, karena memang keburukan, kejahatan yang dia lakukan semasa hidupnya. Maka panggilan di akhir kehidupannya juga demikian. Maka yang terjadi ketika mendengar seruan malaikat tersebut, fatafarraqa ruhu fi jasadihi, ruhnya pun bercerai-berai di dalam jasadnya. Diberikan kabar buruk kepadanya dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga Nabi pun mengatakan di dalam hadis, tidak ada sesuatu pun yang dia cemaskan selain dari apa yang dia hadapi setelah itu. Karena sejak itu keburukan sudah diperhadapkan kepadanya, dikabarkan kepada dirinya. Bahkan dikabarkan perkara-perkara yang sangat membahayakan dia di alam kubur, bahkan di negeri akhirat nantinya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini secara global dua keadaan manusia ketika menghadapi kematian. Kabar baik bagi orang-orang yang beriman, kabar buruk bagi orang-orang kafir. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya mampu untuk memahami dan mencermati perkara ini. Seluruh perkara yang kita miliki di muka bumi ini pasti kita akan tinggalkan. Yang tersisa adalah amalan soleh kita. Dan dia yang akan datang senantiasa menemani kita di alam kubur, yang akan menghibur kita, yang mana Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada hamba yang beriman ketika dia berada di alam kubur, akan datang kepadanya seorang lelaki yang sangat bakut wajahnya, yang sangat indah perawakannya, yang sangat harum baunya. Kemudian orang di alam kubur ini mengatakan, man anta, siapa engkau? Dia pun menjawab, saya amalanmu yang soleh. Sebaliknya orang kafir, ketika dia telah berada di alam kuburnya, maka datanglah seseorang yang sangat hitam wajahnya, yang sangat buruk perawakannya, yang sangat busuk baunya. Kemudian orang yang di alam kubur ini mengatakan, man anta, siapa engkau? Dia pun menjawab, ana amalukal khabis, saya amalanmu yang jahat. Hendaknya kita semuanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat senantiasa tanasau, senantiasa memberikan wasiat, senantiasa bersegera berfastabiqul khairat, beramal kebaikan sebelum datangnya kematian kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Dan orang yang terbaik kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang senantiasa mengingat yang namanya kematian di dalam kehidupannya, dan orang yang senantiasa mampu mempersiapkan yang terbaik untuk dirinya setelah kematian. Mereka inilah orang yang cerdas kata Nabi, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan setelah kehidupan dunianya. Setelah kita menghadapi kematian, maka terputus seluruh amalan-amalan kita. Kesempatan kita untuk beramal telah berakhir. Sisa kita menggapai dan memanen apa yang kita telah lakukan dan titipkan di muka bumi ini. Maka dari itu, mari kita senantiasa menitipkan hal-hal yang bermanfaat untuk manusia di muka bumi ini. Mari kita senantiasa
bersegera di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan. Dan marilah kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan di atas jalan agamanya yang lurus, diwafatkan di atas keimanan dan keislaman, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menitipkan hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk kaum muslimin setelah kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa na'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Aqimus shalah.